Kita kadang gini ya, nganggap sama teman, wah dia datang cuma butuhnya doang. Padahal kita juga sendiri datang sama Allah cuma butuhnya doang. Udah tahu diri lah gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kan sudah mengetahui ya fenomena pada zaman anak muda zaman sekarang gitu ya. Namanya setiap manusia itu sejatinya itu selalu berubah-ubah, ingin berubah untuk memperbaiki keadaan kehidupannya. Dan manusia itu tidak bisa hidup dalam keadaan sendirian gitu. Ada kalanya ketika mereka sendiri ingin mencari sosok untuk menjadi teman ngobrolnya atau dan sebagainya lah sebagai gitulah. Dan kadang kita tuh ketika merasa bosan kita tuh menghampiri teman-teman kita gitu. Dan emang kita itu tuh ya butuh teman untuk sosok untuk namanya tuh ngobrol lah, sharing dan sebagainya. Tapi ada teman-teman kita tuh sebagian beranggapan bahwa lu ke rumah gua tuh cuma ada butuhnya doang gitu. Menurut lu bagaimana sih tanggapan lu buat orang-orang yang emang selalu beranggapan yang seperti itu? Menurut lu baik apa tidak? Menurut gua ya. Ya apa tuh? Nih, pertama kan untuk anak-anak yang menganggap itu nggak baik ya, kan itu kan anggapnya kan nggak baik gitu pandangannya. Kalau dia datang tiba-tiba datang cuma ada butuhnya doang baru datang. Tapi memang sebetulnya emang kita juga seperti itu. Kalau ada butuh sama orang pasti kita datangi rumahnya kan. Nah, cara memandangnya itu salah dia. Nah, di situ ya cara memahami ininya salah. Suatu persoalan salah. Jadi rumusnya begini. Kalau dia ngerti orangnya, udah pernah ngaji mungkin ya, mengerti keutamaannya bahwa barang siapa, lu juga tahu ya, semuanya juga sebenarnya tahu. Cuman ini lupa kayak gitu. Jadi kalau kita tuan rumah ya, kedatangan tamu itu suatu kemuliaan, kebaikan buat kita. Nah, kenapa? Karena ketika kita didatangi tamu ataupun istilahnya teman kita ya, dengan tujuan yang baik, yang jelas gitu ya. Apalagi seseorang itu butuh kita ya, tuan rumah kita loh. Kalau dia butuh kita, otomatis kita tuh ada kontribusi yang bermanfaat bagi dia. Nah gitu, harusnya kita senang di situ. Dan apalagi menjamu seorang tamu itu adalah dapat mendatangkan rezeki ya, pahala juga, panjang umur kan. Dan itu silaturahim juga ya. Berkah dari silaturahim juga ya. Memperkuat ukhuwah juga. Sebetulnya silaturahim itu hanya untuk yang bernasab aja, yang punya silaturahim itu kan silaturahim itu menyambung rahim itu satu rahim nenek moyang kita. Jadi satu lebih tepatnya ukhuwah lah. Ya, ukhuwah Islamiyah. Nah, itu tidak ada ikatan darah yang tadi. Cuman dan yang jadi permasalahan itu seperti ini dan kadang kita tuh kalau dipikir-pikir kita tuh sangat hina gitu ketika kita mengatakan hal yang seperti itulah. Kenapa? Bayangkan gitu, kita gitu kepada ketika ada butuhnya aja kita tuh lihat orang tuh merasa tuh orang itu hina gitu. Lu ada butuhnya doang ke rumah gua dan sebagainya, rasa hina banget gitu. Dan kita dihinakan sama orang-orang yang emang berpikiran seperti itu. Tapi bagaimana gitu, bayangkan ketika kita sedang terpuruk, terjatuh dan sebagainya gitu, kita hanya mendatangi Allah ketika ada butuhnya doang gitu. Bayangkan gitu, ya kan? Kita tuh datang kepada Allah, berdoa kepada Allah ketika kita tuh terpuruk gitu. Tapi ketika kita senang, ketika kita happy, ketika kita bergelimbangan harta, kadang kita tuh lalai gitu sama Allah. Coba bagaimana Allah ketika berpikiran seperti kita gitu, berpikiran bahwa kamu berdoa, kamu bersujud kepada saya hanya ketika ada butuhnya saya. Bagaimana tuh? Kalau dia nerapin keadilannya ya. Masya Allah. Makanya Allah itu disebut Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Justru kita itu sebagai manusia seharusnya tahu diri gitu. Allah aja tidak pernah gitu merasa ketika dibutuhkan saja gitu. Padahal pada kenyataannya seperti itu. Tapi Allah selalu memberi dan selalu menyayangi kita. Walaupun kita tuh menghadap Allah tuh hanya ketika kita butuh. Bayangkan kita tuh menghadap Allah ketika kita ada butuhnya doang. Tapi bayangkan ketika kita melihat teman kita datang ke rumah kita tuh seolah-olah hina banget. Yang hina itu kita. Sadar ya. Di situ
kita nggak sadar juga ya kan, seberapa cepat kita melaksanakan perintahnya, bergegasnya gitu. Kita cuma datangnya itu pas kita lagi butuh doang sama Allah, nggak sadar juga di situ. Kita kadang gini ya, nganggap sama teman, wah dia datang cuma butuhnya doang, padahal kita juga sendiri datang sama Allah cuma butuhnya doang. Iya. Ini Nggak tahu diri lah gitu. iya pengalaman gua nih dulu ya, cerita aja ya kan. Satu saat kan tengah malam ya kan, tengah malam mati lampu, kebangun jam 1. Tiba-tiba di situ dengar suara, pokoknya wah pengalaman hidup banget, dengar suara yang horor-horor gitulah, kayak suara hantu-hantu gitu, suara kuntilanak. Dia bener real, gue sendiri yang dengerin, aneh banget. Dan itu orang lain nggak denger, itu aneh banget. Suaranya sangat serem banget pokoknya. Pertama kayak suara ayam gitu kan, kesananya suara ketawa-ketawa deket telinga banget, tapi orangnya nggak ada. Tapi yang gue heran itu di situ nggak ada yang denger, cuman gue doang sendiri. Nah di situ baru ngerasanya gue bener-bener butuh banget pertolongan Allah. Gue sampai baca-baca, pokoknya tulus hati banget. Nah, dan setelah itu udah selesai ya kan, gue baca-baca di situ. Berjalannya waktu gue lalai lagi, dan sekarang baru sadar-sadar lagi gitu ya kan, ternyata kita itu datang kepada Allah itu cuman butuhnya doang, pas kita lagi terdesak doang, padahal Bayangkan ya, iya. kita aja sama Allah begitu, tapi kita begitu sama teman-teman kita, sama saudara-saudara kita. Iya, janganlah. Jangan berpikiran seperti itulah. Biarin aja, kalau dia datang butuh sama kita, justru kita harus sambut dia ya kan, dengan suatu kesenangan, senang hati gitu. Justru bahkan harusnya kita ajak dia berbahagia, beri dia solusi yang terbaik untuk meningkatkan kehidupannya lagi gitu ya kan. Islam itu mengajarkan yang benar-benar sudah sangat indah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ya. Inilah obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya kawan. Semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam menjalankan perintahnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan diberikan selalu nikmat iman dan nikmat Islam sampai hari kita dipertemukan dengan kematian itu sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.